Kalau di rumah nanti jadinya bahan fitnah, nanti orang tua saya, bapak saya masih belum suka agama Islam. Tua saya setelah bersyahadat itu nggak langsung bisa terima apa adanya. Dia marah kepada saya dan membuang Al-Quran saya, membanting Al-Quran saya. Dia bilang katanya dicuci otak kamu dicuci otak kamu masuk Islam dan itu agama teroris. Tapi ternyata kok orang Islam yang jadi korban. Terus saya nyari tahu maka agama Islam itu teroris, ternyata enggak sama sekali. Orang Islam itu baik sekali. Orang Islam saya autism dan terlahir bodoh, IQ rendah. Lalu saya teman-teman di situ, orang Islam itu sangat baik sekali. Orang Islam itu ngebantu, nolong saya apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban era mania. Balik lagi di program Speak Up, dan karena sekarang vibes-nya udah Ramadan nih, iklan sirup udah di mana-mana, kita bakal cerita lebih banyak. Langsung kita perkenalkan orangnya, Mas Mario Rajasa. Assalamualaikum Mas Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Mario? Allah baik, alhamdulillah, amin. Ini Masjid Muspoma An-Nizam ya? Iya. Kenapa kok milih di sini Mas Mario? Dekat sekali dengan rumah. Nah, kalau di rumah nanti jadinya bahan fitnah, nanti orang tua saya, bapak saya masih belum suka agama Islam. Oh gitu. Ini Mas Mario suaranya agak terdengar serak. Boleh diceritain nggak Mas? Boleh. Gimana itu? Saya tanya dulu suka minum alkohol, suka mabuk-mabukan waktu dulu. Terus akhirnya saya bulan kemudian berhenti dari mabuk-mabukan itu karena dosa besar. Sholatnya nggak diterima saya. Terus habis itu saya ingin supaya saya bisa berhenti alkohol, berhenti minuman keras, lamanya minum komer, terutama yang alkoholnya itu di atas 5%, karena itu tidak boleh. Itu kesehatan terbaik. Itu juga kenapa jadi suaranya juga Dulu waktu itu juga aku makan durian pakai arak itu, saya campur pakai jamu dan arak dan makan durian. Akhirnya suara saya jadi makin tambah serak dan keracunan saya. Kita mundur ke belakang nih Mas ya. Mas Mario masuk Islam waktu itu 2016 ya. Itu iya. Umur berapa itu Mas? 21. Jadi sebelumnya itu sebelum memutuskan jadi mualaf, Mas Mario ini Katolik atau? Katolik. Oke, keluarga Katolik ya? Iya, enggak juga, campur, ada Buddha, ada Kristen, Protestan, ada Katolik, ada Islam. Tapi Islam alhamdulillah agama terbesar nomor 2 setelah Buddha. Oh gitu. Keluarga inti saya udah banyak sekali yang jadi mualaf. Oh, keluarga inti sudah banyak yang mualaf. Tapi kalau iya. Keluarga orang tua, saudara-saudara kandung, ada yang mualaf belum. juga? Nanti akan menyusul adik saya yang cewek dan suaminya baru menikah kemarin di Australia, di Melbourne. Aku penasaran deh Mas, ini pertanyaan dari, kalau aku kan udah muslim sejak lahir gitu ya, tidak melewati proses pencarian seperti itu ya. Kalau Mas Mario sendiri dari awalnya yang memeluk Katolik kemudian bertemu dengan Islam, itu ceritanya gimana sih Mas? Ini ceritanya dulu saya sempat dibilang keluarga saya bahwa Islam itu agama yang teroris, radikalisme dan intoleransi. Tapi sekian lama saya nyari, ternyata 2014 saya nonton berita bahwa Israel menyerang Palestina, tapi ternyata kok orang Islam yang jadi korban. Terus saya nyari tahu maka agama Islam itu teroris, ternyata enggak sama sekali. Orang Islam itu baik sekali. Terus habis itu 2015 saya pergi, saya baca Al-Quran, saya baca buku-buku Islam, ternyata subhanallah menenangkan luar biasa sekali. Hingga akhirnya saya kuliah di kampus ASMI sini, ketemu dengan orang Islam saya autism dan terlahir bodoh, IQ rendah. Lalu saya teman-teman di situ, orang Islam itu sangat baik sekali. Orang Islam itu ngebantu, nolong saya apa adanya, sangat ramah. Di Indonesia ini agama Islam, saya keturunan etnis Tionghoa, keturunan Chinese. Tapi
Tapi tetap merangkul saya apa adanya, nerima saya apa adanya, itu orang Islam doang. Terus akhirnya saya pelajarin, akhirnya saya bersyahadat tanggal 14 Oktober 2016, disaksikan oleh 3 orang teman-teman saya, 2 orang mahasiswa-mahasiswinya saya. Saya bersyahadat sampai hari ini, dan orang tua saya setelah bersyahadat itu nggak langsung bisa nerima apa adanya. Mereka marah kepada saya dan membuang Al-Quran saya, membanting Al-Quran saya. Dia bilang katanya dicuci otak kamu dicuci otak kamu masuk Islam, dan itu agama teroris. Terus akhirnya saya bilang Islam itu nggak seperti itu, Islam itu baik dan lain sebagainya. Mama saya udah menerima apa adanya, dan adik-adik saya udah bisa menerima apa adanya, itu aja. Terus setelah Mas Mario itu mutusin untuk bersyahadat ya, Oktober 2016 itu Mas Mario belajar Islam kemudian dari mana, Mas? Dari ustadz. Iya. Termasuk ngaji di masjid ini ya? Iya. Anizan ini ya? Iya. Itu tiap hari, Mas, ikut ngaji gitu? Kadang-kadang. Aku dengar lagi nih yang menarik tadi, Mas Mario juga ngelakuin ini, Mas, ya, puasa Daud yang selang-seling, sekarang puasa, besok nggak puasa gitu ya? Iya. Itu sejak kapan, Mas? Januari tahun ini? Iya. Apa yang mutusin Mas Mario buat akhirnya aku puasa kayaknya nih, puasa Daud? Aku aja yang muslim itu gak kuat, Mas, puasa Daud. Sabarlah, nanti juga kuat, kan diusahain. Bisa, asal ada niat, semuanya saya bisa, ada niat. Hidup ini bukan soal bisa atau nggak bisa, tapi hidup ini bukan soal susah atau gampang, tapi hidup ini soal mau atau nggak mau. Hidup ini kalau mau niat bisa, insya Allah. Balik lagi ke pilihan Mas Mario buat akhirnya jadi mu'alaf, itu kan pasti tadi udah sempat sedikit cerita sih, dapat pertentangan ya dari keluarga gitu ya. Iya. Yang paling menentang waktu itu emang orang tua atau saudara? Orang tua, papa. Apa menentang. Dan sekarang gimana, Mas, kalau hubungan dengan keluarga ya, keluarga inti ini? Lumayan baik. Sudah bisa menerima ya keputusan pilihannya Mas Mario ini? Iya. Apalagi, Mas, yang Mas Mario ngerasa ada perubahan apa nih dalam diri Mas setelah memutuskan jadi mu'alaf gitu? Saya dulu saya suka marah, nggak sabaran. Sekarang jadi jauh lebih sabar, jauh lebih tenang, jauh lebih enjoy hidupnya, santuy, paling enggak. Karena apa? Menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, Nabi Rasul perintahkan, yaitu saya juga rajin sholawatan dan lain sebagainya. Saya senang sholawatan dan istighfar, banyak istighfar dan banyak sholawatan. Itu aja Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad. Iya. Sudah menemukan ketenangan hidup, Mas? Udah jauh. Emang dulu nggak tenangnya kenapa, Mas? Gelisah. Karena keyakinan yang saya peluk, yang saya anut. Kalau sekarang kan pelariannya tadi itu ya sholawat, baca Al-Quran segala macam. Dulu Mas Mario pelarian ketika ada ketimpa masalah gitu, problem? Rokok, minuman keras. Udah. Kalau dari sudut pandang Mas Mario sebagai mu'alaf ya, memandang toleransi antar umat beragama tuh gimana, Mas? Toleransi itu membiarkan orang yang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tapi jangan campurin mereka. Tapi kalau Mas Mario sendiri nilai Mas Mario di tengah keluarga yang heterogen ya, macam-macam keyakinan, merasakan toleransi itu ya? Iya. Nah, kalau ini kan Lebaran nih, Mas, karena Mas Mario Muslim kan hari rayanya Lebaran, terus tapi keluarga kan masih Katolik, hari rayanya Natal gitu, Mas ya? Iya. Itu kalau hari raya di rumah gimana? Buddha. Ada Buddha juga. Buddha juga. Ketika suasana hari raya nih, aku penasaran, Mas, di rumah tuh gimana, Mas? Misalnya Lebaran, Mas, ada Mas Mario yang Muslim nih ya, keluarga gimana di rumah? Nggak apa-apa. Ikut merayakan juga? Ikut sama. Bahkan dia puasa, yaitu mama dan adik saya cewek. Oh gitu. Ikut puasa. Jadi kalau puasa untuk sahur, buka gitu juga di rumah, Mas? Iya. Dan kalau hari Natal juga
Mas Mario ini Iya, berkumpul sama-sama di rumah. iya. Mas Mario dulu waktu pas masih Katolik nilai diri sendiri sebagai seorang Katolik yang taat beribadah, religius atau gimana? Anda kan juga bukan taat beribadah. Katolik yang nggak taat beribadah Nggak taat sama beribadah sekali. sama sekali. Hampir jarang ke gereja tiap minggu. Begitu. Mabuk-mabukan habis itu. Heeh. Paling makan babi. Heeh. Oh gitu. Dan sekarang kalau sebagai seorang Muslim menilai diri sendiri taat beribadah, religius atau gimana? Masih jauh dari kurang kali. Masih jauh dari itu. kurang. Dan jauh dari religius lah. Karena jauh lah terus berusaha. Yang penting biar nanti dapat hasil yang terbaik. Berarti masih terus belajar, terus berusaha ya sampai Iya. dapat husnul khotimah itu. Iya. Dari ajaran Islam nih yang tadi awalnya Mas Mario dengar itu intoleran, radikal, terorisme, tapi ternyata setelah masuk mendalami tidak seperti itu. Apa yang indah lagi Mas dari ajaran Islam yang Banyak Mas sekali Mario temukan? orang Islam itu ekstrovert kepribadiannya. Ekstrovert itu artinya terbuka, mau bergaul dengan siapa aja. Dan orang Islam itu ramah dan pandai bergaul, apalagi Indonesia. Budaya yang sangat unik di sini. Kenal nggak kenal tetap senyum, kenal nggak kenal tetap tertawa, kenal nggak kenal tetap salaman. Mungkin nanti kalau punya rezeki mau umroh dan haji dan mau ke Turki nanti. Wah, amin. Mas Mario berarti belum umroh, belum haji, pengen untuk ke Tanah Suci ya? Sangat ingin. Nanti Mas Mario kan lagi kuliah sekarang nih. Abis itu lulus, ada rencana ke depan apa lagi Mas? Mau kerja di tempat umroh dan haji miliknya cekongnya saya. Oh, milik siapa itu Mas? Cekong itu artinya om dari mama. Oh gitu. Adiknya opa saya yang juga mualaf. Oh, pengen kerja di situ. Bukan ini kerja, udah resmi kerja nantinya. Oh gitu. Udah dipersiapkan. Siap. Oke. Bahkan mau dagang usaha, doain saya dagang madu, dagang warung Indomie, buka warung usaha sendiri. Oh, buka warung di rumah. Di rumahnya cekong Ada saya madu, ada apa warung. lagi? Warung ya. Iya. Nanti berjalan habis selesai kuliah. Oke. Terus senang masakan halal. Oke, kalau gitu Mas Mario, makasih. Saya pribadi akan doain semoga tadi itu warungnya jualan madu, Indomie segala macam lancar. Alamin. Bisa segera ke Tanah Suci, langsung Iya. melihat Ka'bah, terus pekerjaannya nanti juga sama omnya lancar semuanya Mas ya. Insya Allah. Doain saya juga Mas, sama teman-teman Era Mania nih. Umroh semua. Amin. Haji semua. Amin. Oke, kalau gitu Mas, terima kasih. Kami pamit dulu ya. Itu tadi edisi Speak Up kali ini bareng Mas Mario Rajasa. Tetap saksikan episode selanjutnya di era.id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.